Di sebuah kota kecil yang dingin dan penuh salju di Amerika Serikat, tinggal seorang gadis kecil bernama Hasya Zahira. Hasya berasal dari Indonesia, tapi kini ia hidup bersama ayah, ibu, dan adiknya yang lucu di negeri seberang sana. Setiap malam, Hasya suka duduk di balik jendela kamarnya sambil menyelimuti dirinya dengan selimut hangat bergambar roket. Ia memandangi langit malam yang gelap, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkerlap-kerlip. "Kenapa langit malam punya lubang-lubang cahaya, ya?" tanyanya pelan suatu malam, sambil menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang dingin. Hasya tak hanya suka melihat bintang, tapi juga suka menggambarnya. Ia menggambar bintang besar, bintang kecil, planet berwarna-warni, bahkan alien lucu yang melambai dari atas bulan. Buku gambarnya penuh dengan imajinasi luar angkasa. "Suatu hari nanti, aku ingin naik roket dan melihat bintang dari dekat," katanya penuh semangat. Ia belum tahu banyak tentang tata surya atau planet-planet, tapi rasa penasarannya begitu besar. Setiap kali ada hal baru tentang luar angkasa, matanya berbinar seperti bintang sungguhan. Di sekolahnya, Hasya senang sekali saat guru bercerita tentang luar angkasa. Ia akan duduk paling depan dan mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk bertanya. Meskipun ia tinggal di negeri asing, Hasya tetap bangga sebagai anak Indonesia. Ia percaya, meskipun ia kecil dan berasal dari jauh, ia bisa jadi anak hebat yang menjelajahi langit luas suatu hari nanti. Dari kamar sederhana dan mimpi polos seorang anak kecil, dimulailah perjalanan luar biasa yang akan membawa Hasya lebih dekat ke bintang-bintang yang selalu ia kagumi. Hasya bukan anak yang punya banyak mainan mahal. Ia tidak punya teleskop sungguhan atau komputer canggih seperti di film-film luar angkasa. Tapi Hasya punya dua sahabat setia yang selalu menemaninya setiap hari, buku-buku tua dari perpustakaan dan sebuah laptop bekas peninggalan ayah. Laptop itu warnanya sudah kusam dan baterainya cepat habis, tapi bagi Hasya, benda itu adalah jendela ke dunia luar angkasa. Setiap hari sepulang sekolah, Hasya akan membuka laptop itu di meja belajarnya yang penuh stiker planet. Ia menyalakannya sambil berdoa, semoga hari ini laptopnya tidak cepat mati. Ia lalu mencari video-video tentang roket, planet, gravitasi, dan segala hal tentang alam semesta. Kadang-kadang videonya berbahasa Inggris, kadang berbahasa Indonesia, tapi Hasya tak pernah menyerah. Jika tidak mengerti, ia akan menulis kata-kata sulit itu di buku catatannya dan mencarinya di kamus atau bertanya pada ibu. Di hari Minggu, Hasya dan ayah sering berjalan kaki ke perpustakaan kota. Tempat itu dingin dan tenang, dengan rak-rak tinggi penuh buku tebal. Tapi Hasya tahu persis di mana rak buku tentang luar angkasa berada. Ia akan memeluk 3 atau 4 buku tebal seperti harta karun dan membacanya berjam-jam sambil duduk bersila. Ia menyukai gambar-gambar tata surya, cerita tentang para astronot, dan penjelasan ilmiah yang membuatnya berkata, "Wow!" Meskipun hanya ditemani laptop tua dan buku pinjaman, Hasya merasa seperti sedang berpetualang ke galaksi lain. Ia membayangkan dirinya memakai baju astronot dan melayang di ruang angkasa sambil berkata, "Ini aku, Hasya dari Indonesia. Aku datang membawa semangat anak-anak bumi." Setiap hari, rasa ingin tahu Hasya bertambah besar. Ia mulai mencatat hal-hal yang ingin ia ketahui. Mengapa Mars berwarna merah? Apakah kita bisa tinggal di bulan? Bagaimana cara membuat roket sederhana? Ia menuliskannya di jurnal kecil berwarna ungu, yang diberi judul di sampul depan, "Catatan calon ilmuwan kecil." Siapa sangka, dari laptop usang dan buku-buku perpustakaan, benih-benih mimpi Hasya mulai tumbuh, dan kelak akan terbang tinggi menembus langit. Plastik bekas, selotip, sedotan, kertas, dan tentu saja, cuka dan baking soda. "Ibu, aku mau eksperimen sains ya, di halaman belakang," serunya sambil menggenggam botol kosong seperti sedang membawa bahan rahasia NASA. Ibu hanya tersenyum. Sudah terbiasa melihat putri kecilnya sibuk dengan percobaan-percobaan aneh namun seru. Di halaman rumah yang penuh rerumputan, Hasya mulai bekerja. Ia menggulung kertas jadi bentuk kerucut dan menempelkannya di ujung botol.
Itu akan menjadi hidung roket. Lalu ia menempelkan 3 kertas kecil di sisi bawah sebagai sayap. Roket itu memang sederhana dan terbuat dari barang bekas. Tapi di mata Hasya, itu adalah roket masa depan buatan anak Indonesia. Setelah semuanya siap, Hasya menuangkan cuka ke dalam botol. Lalu dengan cepat memasukkan baking soda yang dibungkus tisu ke dalamnya dan menutup botol. Hitung mundur dimulai. Serunya sambil mundur ke belakang. 3, 2, 1. Off. Roket botol itu melesat ke udara, menyemburkan cairan dan terbang sekitar 2 meter sebelum jatuh ke rerumputan. Adiknya, Alif, berteriak kegirangan sambil bertepuk tangan. "Kakak punya roket. Kakak jadi astronot," teriaknya. Hasya melompat senang. Meski roketnya kecil dan terbang sebentar, hatinya seolah melayang tinggi ke langit. Ia langsung mencatat hasil percobaannya di jurnal ilmiahnya. Roket terbang karena tekanan gas dari reaksi cuka dan baking soda. Harus coba bentuk sayap yang lebih besar minggu depan. Sejak hari itu, halaman belakang rumah mereka berubah menjadi pusat peluncuran Hasya Space Center. Ia mencoba berbagai bentuk roket dan bahkan mulai memikirkan cara membuat parasut dari plastik supaya roketnya bisa mendarat lembut. Hasya belajar bahwa eksperimen bisa gagal, bisa berhasil, tapi semuanya menyenangkan dan penuh pelajaran. Ia belajar berpikir seperti ilmuwan, yang tak pernah takut mencoba dan tak pernah berhenti bertanya. Dan di setiap roket yang terbang dari botol bekas itu, Hasya selalu membayangkan satu hal, suatu hari nanti, roket sungguhan akan membawanya ke bintang-bintang yang selalu ia gambar di buku kecilnya. Pada suatu pagi yang cerah, Hasya membuka laptop tuanya dan melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Di layar terpampang pengumuman tentang sebuah kompetisi sains internasional untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Luar Angkasa. Pemenangnya akan diundang ke program ilmuwan muda yang bekerja sama dengan NASA. Hasya membaca keras-keras sambil memegangi dadanya yang berdebar. Ia langsung berlari ke ruang tengah sambil berseru, "Ibu, Ayah, ini dia kesempatan impianku." Ayah membaca pengumuman itu dengan seksama, lalu tersenyum dan mengangguk. "Kalau kamu sungguh-sungguh mau ikut, kami akan dukung semampu kami." "Ya," katanya. Hasya langsung memeluk kedua orang tuanya erat-erat. Matanya bersinar penuh harapan. Ia tahu ini bukan sekadar lomba biasa. Ini adalah pintu menuju mimpinya melihat luar angkasa dari dekat. Beberapa hari kemudian, Hasya mulai memikirkan idenya. Ia tahu, banyak orang akan mengirimkan proyek keren. Jadi ia ingin membuat sesuatu yang tak hanya pintar, tapi juga bermanfaat untuk masa depan. Setelah membaca beberapa buku dan menonton video tentang Mars, Hasya mendapat ide. Bagaimana jika kita membuat alat kecil yang bisa mengukur kelembaban tanah di Mars? Alat itu bisa membantu manusia bercocok tanam kalau suatu hari tinggal di planet merah itu. Dengan semangat membara, Hasya mulai membuat prototipe sederhananya dari bahan-bahan yang bisa ia temukan di rumah. Ia memakai sensor kelembaban murah, kabel bekas, dan papan kecil untuk membuat alat tersebut. Ia menamainya Soil Buddy Mars, teman kecil untuk tanah di Mars. Ia membuat video presentasi dengan suara ceria, menjelaskan cara kerja alatnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Beberapa minggu kemudian, Hasya menerima email dari panitia lomba. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Selamat, kamu terpilih sebagai finalis kompetisi ilmuwan muda." Begitu isi pesannya. Hasya menjerit kegirangan sampai membuat adiknya terbangun dari tidur siang. "Aku terpilih. Aku terpilih." Ia menari-nari sambil memeluk jurnal sains ungunya. Berita itu cepat menyebar. Guru-gurunya bangga, teman-temannya kagum, dan bahkan media sosial mulai ramai membicarakan gadis kecil Indonesia yang berhasil menembus seleksi ilmuwan muda NASA. Tapi bagi Hasya, yang paling berharga bukanlah pujian orang-orang. Yang paling berharga adalah perasaan di dalam hatinya. Perasaan bahwa mimpinya mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menuju langit. Beberapa bulan setelah pengumuman finalis kompetisi sains,
Sebuah surat istimewa datang ke rumah Hasya. Surat itu datang dalam amplop besar berlogo biru bertuliskan NASA. Tangannya bergetar saat membukanya, dan matanya langsung membulat ketika membaca isi suratnya. Selamat, Hasya Zahira. Kamu diundang mengikuti program ilmuwan muda di NASA Space Center, bersama anak-anak berbakat dari berbagai penjuru dunia. Ibu, ayah, aku ke NASA, teriak Hasya sambil melompat-lompat seperti roket yang baru diluncurkan. Suasana rumah mendadak seperti perayaan besar. Adiknya berlari membawa balon, ayah memasang musik gembira, dan ibu memeluk Hasya dengan mata berkaca-kaca. Kamu luar biasa, nak, bisik ibu lembut. Beberapa minggu kemudian, Hasya bersama ayah dan ibu naik pesawat menuju negara bagian berbeda di AS, tempat pusat pelatihan NASA berada. Hati Hasya berdebar-debar melihat gedung besar dengan tulisan NASA Johnson Space Center di depannya. Ia seperti sedang berada di dalam mimpi yang dulu hanya ia gambar di buku kecil miliknya. Di dalam pusat itu, Hasya bertemu anak-anak hebat dari berbagai negara. Ada yang dari Jepang, India, Brazil, dan Jerman. Tapi ia satu-satunya yang datang dari Indonesia. Ia memakai jaket kecil berwarna merah putih dan mengenalkan diri. Hai, I'm Hasya from Indonesia. Saat mereka semua menoleh dan tersenyum padanya, Hasya merasa bangga luar biasa. Program ini bukan sekadar tur keliling. Mereka diajak melihat laboratorium luar angkasa, mencoba simulasi gravitasi nol, bahkan belajar tentang robot penjelajah planet. Hasya sempat mencoba simulator pendaratan roket dan berhasil mendaratkan kapsul dengan mulus. Kamu punya bakat jadi pilot luar angkasa, kata salah satu instrukturnya. Yang paling berkesan bagi Hasya adalah ketika ia duduk di kursi bundar dalam sebuah ruangan besar, dan di layar besar terpampang bumi dari luar angkasa. Lihatlah, itu rumah kita, kata seorang ilmuwan NASA. Dan kalian semua adalah masa depan bumi ini. Saat itu, Hasya merasa kecil, tapi mimpinya terasa sangat besar. Ia tahu, perjalanan menjadi ilmuwan tidak berhenti di sini. Tapi satu hal pasti, langkah pertamanya menuju bintang sudah benar-benar dimulai. Di hari ketiga program ilmuwan muda NASA, Hasya dan peserta lainnya dikumpulkan di sebuah aula besar. Setiap anak diminta naik ke atas panggung kecil untuk memperkenalkan diri, asal negara, serta sedikit bercerita tentang proyek sains yang mereka buat. Ketika namanya dipanggil, "Next, we welcome Hasya Zahira from Indonesia." Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Hasya berdiri, menggenggam kertas presentasinya, lalu melangkah ke depan dengan langkah kecil tapi percaya diri. Di layar belakangnya muncul bendera merah putih berkibar, di samping fotonya saat memegang Soil Body Mars, alat ciptaannya. Walau jantungnya berdegup kencang, Hasya tersenyum dan berkata lantang, "Halo, my name is Hasya. I come from a beautiful country called Indonesia. I created a simple soil moisture detector for future farming on Mars." Semua peserta dan pembimbing NASA memperhatikannya dengan penuh kagum. Beberapa mengangguk-angguk, yang lain bertepuk tangan. Saat Hasya menceritakan bagaimana ia belajar dari buku perpustakaan, eksperimen di halaman rumah, dan menggunakan laptop bekas untuk risetnya, para juri terharu. Ia bukan hanya anak pintar, tapi juga pantang menyerah dan kreatif. Setelah presentasinya selesai, Hasya menunduk hormat dan mengakhiri dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia yang bermimpi jadi ilmuwan, jangan takut. Kalian juga bisa sampai ke sini. Ucapannya terekam kamera, dan tak disangka, video itu kemudian tersebar luas di media sosial. Berhari-hari setelah itu, Hasya menerima banyak pesan dari orang Indonesia di berbagai negara. "Kami bangga padamu, Hasya. Terima kasih telah mengharumkan nama Indonesia." Bahkan, ada guru dari sebuah desa di Papua yang memperlihatkan video Hasya kepada murid-muridnya, lalu menulis, "Kalian lihat? Anak Indonesia bisa sampai ke NASA. Kalian juga bisa kalau rajin belajar."
Hasya tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi inspirasi bagi banyak anak. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ilmu pengetahuan bisa menyatukan anak-anak dari seluruh dunia, dan bahwa mewakili Indonesia bukan hanya tentang bendera di dada, tapi semangat dalam hati. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari program ilmuwan muda NASA, Hasya kembali ke rutinitas sehari-hari di rumah. Ia tetap membaca buku-buku sains, mencatat ide-ide barunya, dan sesekali membuat eksperimen kecil bersama adiknya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Setiap hari kini ia menerima surat. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan surat dari berbagai penjuru Indonesia. Surat-surat itu datang dari anak-anak yang belum pernah ia temui. Ada yang dari Makassar, Sumatera, Papua, Lombok, dan bahkan dari desa-desa kecil yang tak pernah ia dengar namanya sebelumnya. Isinya beragam. Ada yang menggambar bintang dan menuliskannya di atas kertas warna-warni. Ada yang menulis puisi tentang luar angkasa, dan banyak yang bertanya, "Kak Hasya, bagaimana caranya bisa seperti kakak?" Salah satu surat yang membuat Hasya terdiam cukup lama datang dari seorang anak bernama Intan, siswi kelas 4 SD dari sebuah desa kecil di Kalimantan. Ia menulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Kak Hasya, aku nonton videonya kakak di sekolah lewat proyektor. Kata Bu Guru, kakak itu anak Indonesia yang hebat. Aku juga suka lihat bintang. Tapi di desaku belum ada perpustakaan. Aku suka pinjam buku dari ibu guru. Aku mau jadi ilmuwan juga. Tapi kadang teman-teman bilang aku mimpi ketinggian. Tapi setelah lihat kakak, aku percaya, mungkin suatu hari aku bisa seperti kakak juga." Hasya membaca surat itu berulang kali, lalu memeluknya seperti harta karun. Ia tidak menangis, tapi air matanya menggenang karena bahagia. Ia sadar bahwa perjalanannya bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia kini menjadi jembatan harapan bagi anak-anak lain. Anak-anak yang mungkin tidak punya laptop atau buku banyak, tapi punya mimpi besar dan hati yang menyala-nyala. Sejak hari itu, Hasya membuat keputusan. Setiap akhir pekan, ia akan membalas surat-surat itu, satu persatu. Ia bahkan mulai membuat video-video singkat berbahasa Indonesia, menjelaskan tentang planet, roket, dan eksperimen sederhana yang bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya. Ia menamai serial itu, "Sains dari Halaman Rumah." Kalau aku bisa memulainya dari halaman belakang, dari laptop bekas, dari buku perpustakaan, katanya sambil tersenyum ke kamera, maka kalian juga bisa memulai dari mana saja. Asal kalian percaya dan terus belajar. Surat-surat itu terus berdatangan, seperti bintang-bintang kecil yang bersinar di langit malam. Dan di antara semua mimpi yang Hasya punya, kini ia punya satu tambahan, menyalakan cahaya harapan di hati setiap anak Indonesia yang berani bermimpi. Hasya kini sudah kembali dari petualangannya di NASA, tapi perjalanannya sebenarnya baru saja dimulai. Setiap hari, ia terus belajar, bereksperimen, dan berbagi ilmu dengan teman-teman di seluruh Indonesia melalui surat dan video. Ia tahu, tidak ada mimpi yang terlalu besar jika dimulai dari langkah kecil. Dari menggambar bintang di kamar kecilnya, hingga menjadi bagian dari ilmuwan muda NASA, Hasya membuktikan bahwa semua anak Indonesia bisa berani bermimpi dan mewujudkannya. Hasya ingin semua anak tahu, meskipun mereka tinggal di tempat yang jauh, memiliki alat yang terbatas, atau kadang mendapat kata-kata yang meragukan, mereka tetap bisa menjadi luar biasa. Karena yang paling penting bukan dari mana kita mulai, tapi kemauan kita untuk terus mencoba dan tidak menyerah. Mimpi besar bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk diraih, satu demi satu. Hasya percaya bahwa langit bukan batasnya, melainkan awal dari petualangan yang tak berujung. 4 hikmah dari cerita Hasya. 1. Mimpi besar bisa dimulai dari mana saja. Hasya mengajarkan kita bahwa meskipun berasal dari lingkungan sederhana dan alat terbatas, mimpi besar tetap bisa diraih dengan tekad dan usaha. Tidak ada kata terlambat untuk mulai bermimpi dan belajar. 2. Jangan takut gagal, karena dari gagal kita belajar. Saat membuat roket dari botol bekas,
Hasya mengalami banyak percobaan yang tidak selalu berhasil. Namun, ia terus mencoba dan belajar dari setiap kegagalan, yang akhirnya membawanya pada kesuksesan. 3. Berbagi ilmu dan semangat itu penting. Setelah berhasil, Hasya tidak menyimpan ilmunya sendiri. Ia membalas surat, membuat video edukasi, dan menginspirasi anak-anak lain untuk berani bermimpi. Ilmu yang dibagi akan semakin bermakna dan berguna. 4. Bangga menjadi diri sendiri dan mewakili negeri. Hasya bangga menjadi anak Indonesia dan mewakili negaranya di ajang internasional. Ia menunjukkan bahwa dengan semangat dan kerja keras, anak Indonesia bisa bersaing di dunia.